Hai, welcome to my channel. Jadi hari ini, seperti janjiku kemarin ya, aku bakalan sedikit demi sedikit membahas tentang produk-produknya dari White Lab. Kali ini aku bakal membahas tentang White Lab Acne Serum. Nah ini buat teman-teman yang sudah nyobain maskernya Mugwort Mask itu, kalian harus banget nyobain ini. Karena keduanya tuh kayak matching gitu loh. Jadi serum ini tuh mengandung ada tea tree dan hexamidin. Jadi ini adalah produk skincare pertamaku yang memang fokusnya itu adalah di hexamidin. Sebenarnya aku belum pernah nyobain produk-produk yang lainnya yang isinya adalah hexamidin. Makanya kemarin ketika aku dikirimin ini langsung menarik perhatianku. Aku pengen banget ngerti reaksinya hexamidin di kulitku seperti apa. Jadi daripada berpanjang lebar, langsung dibahas aja. Dia datang dengan kemasan box seperti ini. Nah yang aku suka adalah kemasan boxnya itu di-seal pakai plastik. Jadi isi di dalamnya tuh nggak bisa diubek-ubek. Walaupun harganya di bawah 100.000, aku sangat-sangat menghargai kemasan boxnya yang di-seal kayak gini. Jadi ketika aku nerima barang kalau di-seal kayak gini tuh kayak lebih aman gitu loh. Jadi bener-bener dari pabrik ya seperti ini. Packaging dalamnya botol pipet 20 ml. Sebenarnya semua serum-serumnya White Lab itu bentuk botolnya sama semua. Sayang ini nggak ada penahannya di mulut botolnya. Tapi nggak masalah, selama aku coba produk-produknya White Lab, aku nggak pernah produknya tumpah atau belepotan di mulut botolnya tuh nggak pernah. Oke, kita lihat ingredients listnya. Yang pertama dia mengandung ada aqua, kemudian ada cyclopentasiloxan, ada glycerin itu untuk melembabkan, ada niacinamide. Jadi yang selain tertulis tea tree sama hexamidin ini, sebenarnya dia tuh juga mengandung niacinamide. Niacinamide seperti yang kita tahu dia berfungsi untuk melembabkan kulit kita, menjaga kelembapannya, kemudian juga membuat skin barriernya menjadi lebih stabil, recovery-nya juga lebih oke kalau kelembapannya terjaga. Selain itu, dia juga bisa untuk mencerahkan. Jadi kayak multifungsi gitu loh niacinamide itu. Kemudian ada tea tree leaf water. Jadi tea tree itu berfungsi banyak sih. Pertama, dia sebagai antibakteri, jadi berfungsi untuk membantu menghilangkan bakteri-bakteri penyebab jerawat di muka kita. Kemudian juga bisa sebagai antiinflamasi. Jadi buat teman-teman yang gampang inflamasi, penggunaan tea tree itu bisa untuk menurunkan inflamasinya. Kemudian juga bisa untuk mengurangi iritasi. Kemudian ada centel acetica. Centel acetica berfungsi banyak banget, mulai dari calming, soothing, kemudian menjaga juga kelembapan kulit kita, macam-macam. Jadi buat kulit-kulit yang gampang jerawatan, gampang iritasi, centel acetica itu pembantu banget. Kemudian ada yeast ferment extract, ada polyacrylamide, ada salicylic acid itu sebagai eksfoliatornya. Kemudian ada tamarin extract, ada lactic acid. Kemudian ada sodium hyaluronat juga. Sodium hyaluronat sebagai turunannya hyaluronic acid, dia berfungsi sebagai humectant, menarik kelembapan dari sekelilingnya. Jadi itu berfungsi untuk memberikan kelembapan di kulit kita. Lalu ada hexamidin. Nah, hexamidin itu tuh sebagai antiseptik, berfungsi untuk membunuh bakteri-bakteri di permukaan gitu loh. Jadi makanya dia tuh berfungsi untuk mengontrol jerawat. Kita tahu bahwa kulit kita itu penuh dengan bakteri-bakteri jahat gitu kan ya. Nah, hexamidin tuh berfungsi untuk mengurangi bakteri-bakteri jahat di sana. Kemudian ada licorice yang berfungsi untuk melembabkan sekaligus juga untuk membuat kulit kita lebih bright. Kemudian ada kolagen, santan gam, sama terakhir adalah parfum. Nah, ini manfaatnya apa aja? Yang pertama dia untuk merawat kulit yang berjerawat. Jadi kulit yang berjerawat itu dirawatnya itu memang agak-agak susah, terutama kalau oily ya. Dia itu harus dilembabkan dengan pas, nggak boleh lebay, tapi juga nggak boleh kurang. Jadi kudu pas ngono lah yo. Nah, ini tuh berfungsi untuk merawat kulit yang berjerawat dengan memberikan kelembapan sekaligus juga untuk menenangkan jerawatnya. Ini juga bisa untuk menenangkan kulit yang kemerahan. Nah, ini gara-gara ada centel aceticanya juga itu yang berfungsi untuk mengkalemkan, soothing, calming kulit-kulit yang lagi iritasi. Kemudian juga untuk membantu mencegah timbulnya jerawat. Ada hexamidin, kemudian skin barrier-nya di-manage dengan niacinamide, dilembabkan dengan sodium hyaluronat dan macam-macam. Akhirnya ya otomatis jerawatnya pasti lebih terkontrol. Mencerahkan dan melembabkan kulit. Nah, ini mencerahkan itu dari niacinamide-nya, kemudian dari licorice-nya juga. Kalau untuk melembabkannya jelas sih banyak bahan-bahan itu semuanya tuh melembabkan semua sih sebenarnya. Jadi cara penggunaannya adalah tuangkan 2-4 tetes acne serum ke telapak tangan, kemudian oleskan merata pada kulit wajah yang telah dibersihkan. Gunakan pagi dan malam hari sebelum menggunakan krim wajah. Oke, jadi mari kita membahas tentang performanya. Yang pertama adalah teksturnya. Aku suka banget sama teksturnya. Satu yang paling aku suka dari sini adalah saat dia melting, saat diaplikasikan, dia itu adem, nyes gitu. Jadi aku sebenarnya agak bingung untuk ini kenapa ada sensasi dinginnya, kan aku tidak menemukan ada mint atau apa, dan ini juga nggak ada alkoholnya karena kebiasaannya ada sensasi dingin tuh mungkin dari mint atau dari alkohol, tapi ini nggak ada. Jadi makanya aku juga kemarin tuh agak ini dari mana nih ada sensasi dinginnya, tapi benar-benar ketika diaplikasikan tuh dingin, nyes gitu. Kalau kalian sudah familiar sama Mugwort Mask-nya, menurut aku efeknya tuh mirip seperti itu. Jadi dia itu efek utamanya itu adalah di kalemnya dulu. Jadi membuat kulit itu menjadi lebih kalem, nyes, adem gitu, kayak lebih tenang. Jerawat pun juga lebih tenang.
Ini yang aku suka. Kemudian teksturnya kan ringan ya, jadi diaplikasikan tuh gampang. Ketika diaplikasikan, dia tuh kayak melting, kayak air dulu gitu loh, kayak jadi cair. Setelah itu baru ngeset. Nah, kalau dibilang ringan banget, menurut aku juga nggak. Bukan tipikal yang bener-bener kayak masuk semua, tidak ada residu apapun di permukaan, nggak. Tapi dia itu tipikal yang menimbulkan rasa lembab di permukaan kulit. Jadi buat kalian yang oily, yang susah banget nyari serum hidrator, yang mungkin kalian merasa bahwa serum hidrator di pasaran itu tuh kayak terlalu berat, rasanya kayak kurang nyaman, cobain ini karena ini menurut aku ada efek hidrasinya, tapi bukan yang terlalu berat. Dan dia itu nggak ada sisi emoliannya menurut aku ya. Jadi bukan yang berminyak kayak minyak, itu nggak ada sama sekali sensasi minyaknya. Bener-bener kayak rasanya tuh kayak air. Kalian nemplokin sesuatu yang berbasis air, kemudian dia meresap dan menimbulkan efek lembab yang lembabnya air, bukan minyak. Ini aku pakainya di stepnya water based serum pertama setelah hydrating toner. Karena ya ringannya itu tadi. Jadi yang pertama eksfoliasi dulu, kemudian aku pakai hydrating toner, langsung lanjutnya ini. Tapi sebenarnya karena memang teksturnya yang dia itu ringan dan melting yang gampang meresap itu tadi, sebenarnya ini bisa aku pakai kapanpun sebelum aku pakai moisturizer. Jadi kalau misalkan aku selesai wudhu, sebelumnya aku pakai moisturizer, aku butuh sesuatu yang untuk kalem dulu, aku pakai ini dulu, baru setelah itu moisturizer dilanjutin sama sunscreen. Ini enak banget dipakai buat siang-siang sebenarnya. Jadi kalau habis panas-panasan, kan aku wudhu dulu, dihapus dulu tuh sunscreen dan segala macam skincare paginya. Kemudian langsung pakein ini, dia ada sensasi nyes adem gitu. Kemudian dikasih moisturizer yang melembabkan dan ada efek calmnya lagi. Kemudian baru sunscreen, itu enak banget. Nah, efeknya seperti apa? Yang seperti aku bilang tadi, efek utamanya menurut aku adalah dia tuh lebih ke arah calming. Jadi membuat kulit yang lagi iritasi itu menjadi lebih kalem. Kemudian juga membuat jerawat yang lagi meradang, dia itu menjadi lebih kayak tenang dan kemerahannya itu kayak lebih gampang mereda. Menurut aku efeknya seperti itu. Jadi walaupun ini tuh judulnya acne serum, tapi ini bukan berarti dia itu hanya fokus di acne-nya ya. Tapi dia tuh juga memberikan efek calming untuk kulit secara keseluruhan. Jadi buat kalian yang walaupun nih gak gampang jerawatan, tapi gampang sensitif, cobain ini deh. Ini bisa membantu untuk membuat kulit yang sensitif atau kulit yang lagi iritasi itu menjadi lebih tenang, lebih kalem. Untuk efek hidrasinya, aku juga bilang tadi bahwa dia melembabkan, tapi bukan yang terlalu berat. Dan buat kulit yang oily di pagi hari ini masih sangat bisa ditoleransi, nggak berat sama sekali. Kalau untuk yang kering dan normal seperti apa? Kalian tinggal atur aja hidrasinya. Jadi mungkin kalian bisa pakai hydrating toner atau mungkin serum hidrator lain yang lebih lembab dari ini. Kalian atur kelembapannya supaya pas di kulit kalian masing-masing, supaya bisa matching sama acne serumnya ini. Jadi kesimpulannya, walaupun ini judulnya acne serum, ini bukan cuman untuk kulit yang berjerawat aja. Untuk semua jenis kulit, terutama yang gampang iritasi, gampang kemerahan, ini bisa banget dicoba. Jadi cukup sekian aja untuk hari ini. Aku pengen informasinya jelas, padat, singkat, nggak usah bertele-tele. Aku nanti kasih link pembelinya di description box, mau cek di sana. Jadi thank you so much for watching. See you!